Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ismail Hada Ternak. Pada video kali ini saya mau sharing kandang untuk DOC sampai usia 1 bulan, kapasitas 50 ekor. Untuk panjang kandang ini saya buat 150 cm dengan lebar 70 cm. 70 cm saya sengaja buat agar tangan saya mudah menjangkau ketika pemindahan ke kandang yang lebih besar. Untuk tinggi kandang ini saya buat 30 cm. Sengaja saya buat pendek agar ruangan tidak terlalu besar sehingga bisa menghemat daya lampu. Di sini saya menggunakan lampu 2 buah 25 watt dengan menggunakan termostat. Jadi suhu di dalam sudah dapat dan sudah pas untuk anak ayam. Kenapa saya menggunakan termostat? Agar lebih memudahkan dalam mengatur suhu. Karena suhu yang pas karena sulit untuk menentukan suhu yang pas untuk kandang DOC. Ketika malam kita setel pas, maka ketika siang itu akan sulit. Karena apa? Karena siang cuaca di luar sudah cukup panas, tentunya akan membuat suhu ruangan menjadi panas. Dan ketika lampu tidak mati, maka yang terjadi ayam akan panting. Ayam akan megap-megap dan ini bisa mengganggu pertumbuhan anak ayam. Untuk itu saya gunakan termostat agar suhu malam dan siang bisa diatur sehingga suhu tetap stabil di dalam kandang. Karena kandang brooding ini adalah kandang di mana masa keemasan pertumbuhan anak ayam. Ketika kita gagal dalam masa brooding, maka kita akan gagal juga untuk fase pembesarannya. Jadi untuk itu ketika masa brooding kita maksimalkan pertumbuhannya, salah satunya dengan suhu yang stabil dan sesuai dengan usia anak ayam. Jadi untuk DOC usia 1 hingga 5 hari itu butuh suhu 33 hingga 34 derajat. Di usia 5 hingga 11 atau 12 itu butuh suhu 29 hingga 30 derajat Celcius. Begitu seterusnya dikurangi 2 derajat sampai dia pembesaran butuh suhu sekitar 24 sampai 28 derajat. Kemudian faktor kedua yang menentukan tumbuh kembang anak ayam adalah kebersihan. Di sini untuk tempat kotoran ayam harus rajin kita bersihkan agar bau daripada kotoran tersebut tidak terhirup oleh ayam yang menyebabkan terganggunya pernapasan. Ini salah satu yang menjadi penyebab ayam terkena cekrek ataupun snot. Jadi di kandang kita alhamdulillah ayam sehat-sehat, tidak ada yang terkena snot karena kita rajin membersihkan kandang. Jadi ketika nanti di usia DOC sampai usia 5 hari, kandang ini menggunakan alas koran, di mana alas koran ini harus kita ganti setiap harinya. Saya biasa menggantinya setiap sore agar ketika malam cuaca lembab ayam tidak menghirup kotorannya sendiri. Ketika cuaca lembab biasanya akan naik amonia yang bisa membuat ayam terkena snot. Untuk itu rajinlah membersihkan kandang anak ayam agar DOC sehat-sehat, lincah-lincah, dan mereka pun makan sangat lahap.
Kemudian tempat pakan ini juga harus kita bersihkan. Jadi ketika cuaca panas ini biasanya saya jemur, saya bersihkan, saya kerok-kerok ininya, bagian bawah juga. Ini nanti saya jemur agar kotoran-kotoran bakteri ataupun kuman yang ada di tempat pakan ini mati. Jadi biasa saya jemur di atas genteng agar cukup panas untuk membunuh kuman ataupun bakteri yang ada pada tempat pakan. Kemudian untuk tempat minum, rajinlah menggantinya. Untuk usia 1 sampai 1 minggu saya biasa menggantinya pagi dan sore. Karena biasanya jika tempat minumnya tidak digantung, ini kotoran ayam seringkali masuk ke dalam tempat minum. Dan jika terminum kembali oleh ayam, maka yang terjadi pencernaannya akan terganggu. Untuk itu, pagi dan sore ini akan sering saya ganti untuk menghindari air minum yang tercemar kotorannya sendiri, kotoran ayam sendiri. Kemudian berilah pakan yang bergizi yang sesuai dengan kebutuhan anak ayam. Untuk usia masa brooding 1 sampai 21 hari, gunakanlah protein dengan kadar 21 hingga 23%. Ini protein yang cukup untuk anak ayam sehingga tumbuh kembangnya baik sesuai dengan standar bobot ayam. Kemudian ketika malam ini kandang harus kita tutup untuk menghindari suhu dingin dari luar, dimana suhu dingin ini juga bisa menyebabkan penyakit pada ayam. Ayam biasanya akan turun sayapnya karena terlalu dingin, sehingga malas makan dan akan menyebabkan penyakit pada ayam. Ayam sehat-sehat, makan sangat lahap, pertumbuhan bisa sesuai target. Jadi sekian dulu sharing saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.